Halo semuanya, pada hari ini saya akan membuat sistem admin yang sederhana untuk manajemen data menggunakan React.js dan Firebase Database. Ya, jadi pertama-tama saya akan bikin dulu projectnya dengan buka terminal ya. Kalau di Windows itu buka command prompt atau PowerShell-nya ya. Saya punya folder di sini namanya folder documents. Di dalam folder dokumen ada folder code. Nah, saya akan bikin projectnya di sini. Kali ini saya akan pakai React ya, sekali lagi dengan npx create React app. Nama projectnya saya kasih nama sistem admin seperti ini. Nah, kalau sudah selesai proses instalasi projectnya, projectnya bisa kita buka. Di sini saya akan pakai Visual Studio Code. Nah, ini dia sudah saya buka untuk project sistem adminnya. Kita akan bermain di folder source ya. Sini ada App.js. Pertama-tama mungkin saya akan run dulu projectnya. npm start. Sembari proses running projectnya berjalan, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa sistem admin yang ingin saya buat itu nantinya untuk manajemen data mahasiswa. Tadinya saya mau bikin untuk manajemen data artikel ya atau blog, tapi sepertinya mahasiswa sudah lebih terbiasa. Jadi nantinya rencananya ada 3 halaman utama. Ada halaman autentikasi, ada sign in dan sign up. Orang yang sign up atau daftar ya, ini masuk dan daftar ya. Orang yang sign up atau daftar itu otomatis akan punya role user. Terus ada halaman home, itu akan menampilkan list data. Nah, ini bisa diakses oleh semua role, bahkan jika orang itu tidak terautentikasi. Jadi, walaupun tidak login, itu dia bisa lihat datanya. Jadi, semacam portal data gitu ya. Jadi, orang umum pun bisa lihat datanya, meskipun dia tidak login, tapi tidak bisa mengakses lebih dari itu. Jadi, hanya lihat data saja. Selanjutnya ada admin. Nah, admin ini dia tugasnya untuk manajemen data. Jadi selain bisa ngelihat list data, dia juga bisa melakukan berbagai hal. Misalnya untuk membuat data baru, ya, update data dan delete data itu disingkatnya CRUD ya, CRUD ini. Create, read, update, delete. Nah, halaman admin ini hanya bisa diakses oleh yang role-nya admin atau super admin. Ya, jadi di sini untuk role-nya ada 3 yang bisa lebih dari ini, tapi standarnya seperti ini. Ada user, admin, dan super admin. Bedanya admin sama super admin apa? Kalau admin itu dia bisa manajemen data tertentu saja. Jadi misalnya untuk manajemen data mahasiswa saja. Kalau super admin itu bisa lebih dari itu. Jadi misalnya super admin itu bahkan bisa menghapus admin atau bahkan dia bisa menambahkan admin. Jadi dia bisa memanage data admin dan user gitu. Itu tergantung dari kesepakatan ya. Biasanya dalam perusahaan-perusahaan gitu sudah ada standarnya. Admin bisa manage data apa aja. Kalau super admin itu tentunya biasanya cuma 1 orang dan dia bisa melakukan apa saja di dalam sebuah sistem. Seperti itu. Nah, ini programnya sudah berjalan di localhost port 3000. Terminalnya saya close dulu. Nah, semuanya ini akan saya hapus ya. Akan saya hapus, lalu CSS-nya juga akan saya hapus semua. CSS-nya kita pakai standar ya, yang sudah disediakan di next.css. Jadi ini saya hapus juga logonya. Halo semua. Coba saya update. Nah, ini berhasil update ya. Nah, hal pertama yang ingin saya lakukan pada project ini adalah kita bikin routing. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan ada 3 halaman. Jadi nanti akan ada halaman /auth, lalu ada halaman slash doang kayak gini, slash atau home gini, ini akan sama komponennya. Lalu yang terakhir ada root untuk adminnya. Jadi path-nya itu slash admin. Nah, langsung saja saya akan install Recruiter DOM.
Ups, ada yang typo. React router DOM. Oke. Ini harus benar ya. Kalau tidak mau salah dalam penulisannya itu silakan cari saja di Google. Seperti ini. Lalu ikuti instruksi instalasinya. Itu di tutorial. Siap. npm install recruiter DOM. Ini ada beberapa tambahan dependensi, tapi sebenarnya untuk saat ini tidak diperlukan. Yang diperlukan hanya recruiter DOM saja. Nah, ini sudah terinstall ya. Meskipun ada beberapa vulnerabilities ya, ada kerentanan, tapi kita abaikan saja. Yang pastinya kalau kita cek di package.json, recruiter DOM-nya itu sudah terinstall. Nah, langsung saja untuk penggunaan recruiter DOM ini kita butuh yang namanya browser router dari recruiter DOM-nya. Seperti ini, sorry. Lalu kita butuh routernya juga. Ini kita import routernya. Nah, di dalam router ini kita bisa bikin routingnya. Jadi untuk penentuan path dan komponennya. Jadi kita panggil komponen root dari recruiter DOM. Kita coba ya. Jadi ini teksnya saya hapus. Path yang pertama itu adalah slash ya. Nah, slash ini untuk home. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup untuk rootnya. Sini saya bikin root lagi di dalamnya. Jadi ini istilahnya nesting ya. Jadi di dalam root ada root. Nah, root index. Jadi kalau slash doang itu path itu komponennya adalah komponen atau elemennya. Sepertinya elemen. Ya, elemennya itu adalah home. Saya akan bikin div sederhana di sini. JSX sederhana. Tulisannya home kayak gini. Nah, selain itu siblingnya saya bikin satu lagi untuk yang path-nya slash home. Jadi home itu bisa diakses dengan akses domain aja, bisa dengan akses domain saja seperti ini, itu akan mengakses home, dan juga bisa dengan slash home. Jadi ada dua path untuk elemen home ini atau komponen home ini. Ini elemennya belum reusable, jadi saya akan tulis manual. Saya copy paste seperti ini. Nah, ini kalau saya save, ini saya coba. Sepertinya gagal. Mari kita lihat console logs. Oke. You cannot render router inside another router. You should never have more than one in your app. Oke, jadi kita nggak bisa bikin router dalam router. Oh, ini salah. Harusnya dia roots ya. Roots, bukan router. Aduh, maaf. Jadi hierarkinya tuh browser router dulu, lalu ada roots, lalu ada router yang tadi tuh sama dengan browser router ya. Karena biasanya di versi sebelumnya itu kita pakai router as browser router. Sekarang browser router sudah dipakai namanya langsung gitu, browser router. Nah, kita save. Kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah bisa ya. Jadi saat ini kita sedang berada di halaman home karena di sini elemennya home. Coba kita pakai slash home. Nah, ini juga tetap di halaman home. Coba kita pakai yang random path. Nah, ini akan blank ya, kosong karena tidak ada elemen untuk slash QWERTY, untuk path QWERTY itu. Nah, untuk menghindari hal serupa, kita bisa bikin halaman 404 ya. Jadi bikin aja di sini di root yang terakhir. Jadi usahakan dia terakhir gitu di dalam roots. Path-nya itu bintang, ini untuk semua ya, semua halaman selain yang sudah ditentukan path-nya. Kita kasih elemen, saya akan pakai H1 biar gede.
sorry, kok center. Ups, gitu ya. Ups, 404. Gitu. Nah, seperti ini. Atau page not found gitu. Errornya kayak gitu ya biasanya. Saya back di halaman home. Nah, selain home tadi kita juga punya satu halaman namanya halaman admin. Jadi di sini saya akan bikin satu root lagi. Tapi kali ini tidak nesting ya. Kali ini nggak nesting, langsung kita tentukan aja path-nya itu /admin. Terus elemennya itu adalah halaman adminnya. Seperti ini. Jadi nanti ini kita akan bikin komponennya untuk tiap-tiap elemen atau komponennya. Jadi untuk komponen home, admin, bahkan yang 404 ini kita bisa bikinin template-nya juga. Mari kita cek. Kalau kita akses /admin, nah ini sudah berada di halaman admin ya. Oh iya, saya lupa ada satu path lagi, yaitu path auth ya, untuk autentikasi. Nah ini kita langsung copy paste aja, terus kita ganti elemennya. Nah, kita cek /auth. Nah ini sudah di halaman autentikasi. Lanjut kita langsung ke bagian Firebase ya. Jadi kalian bisa akses console.firebase.google.com. Kalian login dengan akun Google kalian yang kalian punya ya. Sini saya sudah punya banyak project ya. Saya akan tambahkan satu project. Kita kasih nama sistem admin. Ini. Continue. Google Analytics-nya enable aja. Oke, konfigurasi Google Analytics. Oke, Google Analytics-nya saya matikan ya, supaya tidak melakukan konfigurasi tambahan. Kalau sudah selesai, kita bisa klik continue di sini. Lalu kita akan diarahkan ke halaman dashboard Firebase Console-nya. Bisa kita lihat di sini untuk project overview-nya ya. Ini halaman project overview atau dashboard-nya. Nah, di sini kita bisa pakai beberapa fitur yang Firebase sediakan. Yang akan kita gunakan itu ada authentication dan Firebase database. Nah, pada sesi kali ini kita akan fokus pada Firebase database-nya ya. Meskipun authentication-nya akan kita pakai untuk login dan register, sign in dan sign up. Tapi untuk kali ini kita fokus ke database dulu. Jadi di sini langsung aja pakai Firestore database. Kita tidak akan pakai real time database karena Firestore ini fiturnya lebih banyak ya di bagian filterisasi. Dan Firestore ini juga bisa real time kok. Langsung klik create database. Di sini saya akan pilih untuk production mode ya. Production mode. Nah, ini kita pilih aja lokasi terdekat ya. Saya akan pilih Jakarta untuk cloud location-nya. Lalu di sini klik enable. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dan perlu diingat bahwa Firestore database yang disediakan oleh Firebase ini itu sifatnya non SQL ya. Jadi dia tidak akan menyediakan tabel-tabel seperti MySQL, melainkan dia akan menyediakan collection ya. Dinamakannya collection, lalu collection itu akan berisi dokumen-dokumen yang nantinya bentuknya itu JSON ya. JavaScript Object Notation. Nah, untuk penggunaannya kita bisa langsung saja start collection. Saya akan bikin collection untuk mahasiswa di sini. Kita pakainya bahasa Indonesia saja. Mahasiswa, lalu kita diwajibkan bikin satu dokumen. Nah, untuk dokumennya saya akan kasih ID-nya acak seperti ini. Nah, mahasiswa itu punya beberapa properti ya. Jadi misalnya ada namanya, lalu ada semesternya, terus ada jenis kelamin, ada jurusannya, dan ada banyak properti lainnya. Silahkan kalian tambahkan sendiri. Saya tambahkan nomor deh yang punya tipe berbeda. Nah, di sini selain nama properti kita juga bisa pilih untuk tipenya. Jadi misalnya untuk nama ini tipenya apa? Tipenya string. Lalu ada semesternya. Semester itu biasanya number.
Jenis kelamin itu juga string. Lalu ada jurusan itu juga string, umur itu number. Kita mungkin harus tambahkan satu tipe boolean ya. Kira-kira apa tipe boolean yang dimiliki oleh mahasiswa? Mungkin menikah ya. Jadi apakah dia sudah menikah atau belum? Nah, ini saya akan isi value acak saja. Misalnya Budi, semester 3, kelamin laki-laki, jurusannya teknik informatika, TI aja, umurnya misalnya 19 tahun, dan menikah itu false ya. Save, maka akan tampil seperti ini. Alih-alih menggunakan table, kalau non-SQL itu lagi-lagi saya katakan dia basisnya collection. Nah, jadi collection ini bisa kita sebut sebagai apa ya? Tabelnya lah. Kalau di SQL itu akan ada table mahasiswa. Lalu kalau di SQL itu kan ada baris dan kolomnya. Jadi kolomnya itu akan merepresentasikan setiap row data yang dimiliki setiap properti, masing-masing properti. Karena setiap baris itu kan ada nama propertinya. Nah, di sini table, anggaplah dia table. Nah, dia akan mempunyai satu row data yang lengkap dengan nama properti dan value-nya. Jadi ada properti jenis kelamin, jurusan, menikah, nama, semester, umur, dan kalian bisa tambahkan yang lainnya.